Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang nabi ditidurkan selama 100 tahun dan dianggap sebagai anak Tuhan. Siapakah dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka dari itu, tidaklah suatu peristiwa disebutkan dalam Al-Quran kecuali mengandung hikmah dan pelajaran yang besar. Berikut kisahnya, Allah abadikan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 259. Allah berfirman, atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikan orang itu selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menurut Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, merujuk pendapat dari Sayyidina Ali. Ayat di atas menuturkan kisah tentang Uzair, seorang nabi yang hidup di tengah Bani Israel dan mengikuti syariat yang dibawa Nabi Musa alaihi salam. Sehari-hari, Nabi Uzair senang mengembara dari satu daerah ke daerah lain. Seekor keledai kesayangan menjadi alat transportasinya dalam setiap perjalanan. Pada suatu hari, Nabi Uzair tiba di sebuah kawasan bekas permukiman. Ia mengetahui bahwa dahulu terdapat salah satu negeri yang makmur di wilayah ini. Namun, azab menimpa penduduk setempat lantaran kedurhakaan mereka terhadap perintah Allah. Alhasil, yang tersisa hanyalah puing-puing bangunan. Uzair berhenti sejenak di antara reruntuhan sebuah rumah. Keledai tunggangannya diistirahatkan di dekatnya. Setelah mengeluarkan bekal, ia berkata sembari menghela nafas, ya Allah, kini aku bersandar di rumah yang dindingnya telah rusak. Disinilah dahulu ada orang-orang hidup dan tinggal. Satu sama lain menganggap sebagai teman atau lawan. Namun, tulang-tulang mereka kini sama sekali tak tersisa. Bagaimana mungkin penghuni puing-puing ini kembali berkumpul dan hadir sebagai manusia-manusia yang hidup? Saat itu, usai menghabiskan sekerat roti dan minum, ia pun berbaring. Tak terasa, Nabi Uzair tertidur lelap. Sehari, sepekan, sebulan, setahun, dirinya masih saja tidur. 10 tahun, 20 tahun, jiwa sang Nabi masih hanyut dalam tidurnya. Akhirnya, genap sudah 100 tahun berlalu. Allah Ta'ala berkehendak, nabinya itu hidup kembali. Kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Nabi Uzair kembali hidup. Lelaki saleh itu pun bangun dari tidur panjangnya. Allah mengutus satu malaikat kepadanya. Berapa lama engkau tertidur? Kata malaikat itu. Mungkin sehari atau setengah hari saja, jawabnya mencoba tenang. Tidak, sungguh, engkau berada di sini selama 100 tahun. Allah membuatmu tertidur, mematikanmu, lalu menghidupkanmu kembali. Itu agar engkau mengetahui jawaban dari pertanyaanmu. Ketika engkau merasa heran akan kebangkitan yang dialami oleh orang-orang yang mati,
terpapar sang malaikat. Uzair terkejut, dilihatnya keadaan sekeliling. Semua bekalnya dengan kehendak Allah masih utuh, tak berubah sama sekali. Hanya saja, keledainya telah menjadi tulang belulang. Ia pun berdoa kepada Allah. Atas kuasanya, keledai itu lalu bangkit kembali. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala-galanya, seru Uzair seraya bersujud. Sambil menunggangi hewan itu, ia pun kembali ke kampung halaman yang telah sangat lama ditinggalkannya. Sesampainya di sana, Nabi tersebut berhenti di sebuah rumah yang setengah hancur. Diperkirakannya, disitulah posisi rumahnya seabad silam. Mengetuk pintu, Uzair mendapati seorang wanita tua nan buta. "Apakah ini rumah Uzair?" tanyanya kepada si perempuan. Begitu mendengar nama Uzair disebut, sontak saja nenek ini menangis. Setelah tenang, perempuan tersebut menuturkan, dirinya kini berusia 120 tahun. Meskipun sudah sangat renta, dalam ingatannya masih terpatri sosok Uzair, yang tidak lain ialah majikannya. Ini adalah rumahnya, namun, dia sudah menghilang puluhan tahun lalu, ujar perempuan tua yang dahulu pembantu keluarga Uzair itu. "Sungguh, aku adalah Uzair. Tidakkah kau mengenaliku? Allah telah mengambilku dari dunia selama 100 tahun dan mengembalikanku lagi," timpal sang Nabi. Uzair kemudian berdoa agar kedua mata mantan budaknya itu bisa melihat lagi. Allah mengabulkan permintaannya. Perempuan tua itu tidak lagi buta sehingga bisa mengenal wajah sosok di hadapannya itu. "Uzair telah kembali, Uzair telah kembali," serunya. Teriakannya membuat warga sekitar berdatangan. Mereka lebih terkejut lagi setelah mengetahui, ada seorang lelaki yang mengaku diri sebagai Nabi Uzair. Maka digelarlah pertemuan terbuka. Para ulama dan kerabat Uzair turut hadir, termasuk seorang putranya yang kini berusia 120 tahun. "Saya masih ingat bahwa bapak saya mempunyai tanda di punggungnya. Cobalah periksa tanda itu. Kalau ada, benarlah dia Uzair," kata kakek itu. Ternyata, tanda itu ada pada punggung Uzair. Sebagian masyarakat mulai percaya. Namun, seorang ulama Yahudi berkata, "Kami mendengar dari ayah-ayah dan kakek-kakek kami, Uzair adalah seorang nabi yang mampu menghafal Taurat. Sungguh, Taurat telah hilang dari kita sejak penyerbuan Raja Nebukadnezar atas Bani Israel. Kira-kira 100 tahun lalu, mereka membakar seluruh Taurat, membunuh ulama-ulama, termasuk para pembaca kitab suci. Seandainya engkau menghafal Taurat, niscaya kami akan percaya bahwa engkau adalah Uzair," sambungnya. Maka, Uzair langsung membaca keseluruhan isi Taurat yang sudah dihafalnya dengan fasih dan lancar, tanpa ada kesalahan sedikit pun. Mendengarnya, barulah semua orang percaya. Bani Israel gembira, Nabi Uzair kembali berada di tengah mereka. Kisah ini juga disinggung dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 259. Sayangnya, sebagian Bani Israel yang lemah iman cenderung ekstrim dalam mencerna cerita tentang Nabi tersebut. Bahkan, mereka dengan sangat lancang menyebut Uzair sebagai anak Allah. Itulah yang menyebabkan mereka terjerumus dalam kesesatan. Ada hal yang unik dalam perjalanan kisah Uzair ini. Hal unik ini dituangkan dalam bait syair yang tertera dalam tafsir Imam Ibnu Katsir yang artinya, Nabi Uzair ditidurkan pada umur 40 tahun. Dan bangun setelah 100 tahun. Tapi tubuh Nabi Uzair ini tidak berubah sedikit pun, artinya tetap berusia 40 tahun. Nabi Uzair memiliki anak laki-laki yang sudah berusia 120 tahun, bahkan cucunya sudah berusia 90 tahun, sedangkan Nabi Uzair masih muda dan anak cucunya sudah tua renta. Inilah hal unik yang Allah beritakan untuk membuktikan kebesarannya. Dan dengan demikian bisa menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uzair adalah seorang pendeta bangsa Yahudi, penduduk negeri Babylon, hidup di sekitar tahun 457 sebelum Masehi. Dia seorang pengarang ulung, pendiri suatu perhimpunan besar, dan rajin mengumpulkan naskah-naskah kitab suci dari berbagai daerah. Dialah yang memasukkan huruf-huruf Kaldea atau Arami sebagai pengganti huruf-huruf Ibrani kuno. Dia juga yang menulis hal-hal yang terkait dengan peredaran matahari,
dan menyusun kembali kitab-kitab bermutu yang telah berantakan. Semasa hidupnya, ia dianggap sebagai masa kesuburan agama Yahudi, karena dialah penyair syariat Taurat yang terkemuka, menghidupkan syariat itu kembali sesudah sekian lama dilupakan orang. Oleh karena itu kaum Yahudi menganggapnya sebagai orang suci yang lebih dekat kepada Allah, bahkan sebagian dari mereka yang fanatik menganggap dan memanggilnya dengan anak Allah. Meskipun hanya sebagian dari kaum Yahudi yang berkeyakinan demikian, tetapi dapat dianggap bahwa keyakinan itu adalah kepercayaan mereka seluruhnya, karena ucapan yang salah itu tidak dibantah dan tidak diingkari oleh golongan yang lain. Sehingga Allah lah yang membantah dalam surat Al-Baqarah ayat 116 dengan firman-Nya. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak. Allah menjawab, Maha Suci Allah, bahkan miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya. Semoga ini menjadi tambahan dalam menguatkan iman kita.